pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kiranya kita berada dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Ayat harian untuk kita hari ini tanggal 29 April 2022 diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus memiliki misi yang sangat besar, yaitu menyampaikan ataupun mewujud nyatakan secara real kasih Tuhan kepada manusia. Dan bisa kita klasifikasikan tema besar dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi suatu pemahaman iman kepada setiap orang percaya bahwa identitas yang otentik dari orang percaya atau pengikut Kristus adalah dia senantiasa hidup di dalam kasih. Yang dimana kita memahami bahwasanya orang percaya harus selalu hidup di dalam kasih, di dalam sukacita, dan di dalam segala hal-hal yang baik. Pada firman Tuhan hari ini, dalam 1 Korintus itu, kita melihat bahwasanya setiap orang percaya dituntut untuk hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kasihlah kita akan mendapatkan tujuan yang baik, mendapatkan hasil yang baik daripada pekerjaan kita masing-masing. Di sini kita melihat Maulo di Hata Batak, kalau di bahasa Batak itu dikatakan tulus, yang berarti apa yang kita kerjakan sampai, apa yang kita kerjakan selesai di dalam kebaikan dan dalam sukacita. Setiap orang percaya dituntut untuk menunjukkan ataupun mewujud nyatakan kasih tersebut. Kasih bukan hanya sebuah tulisan ataupun sebuah konsep teori yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mewujud nyatakan kasihnya melalui pengorbanannya. Pada 2 minggu yang lalu kita merayakan hari kebangkitannya. Setelah Tuhan Yesus mati, itulah bukti dari kasih tersebut. Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Korin agar senantiasa apapun kegiatan, aktivitas atau pekerjaan itu senantiasa dilaksanakan ataupun dilakukan dalam kasih. Baik kita sebagai bawahan maupun sebagai pimpinan dalam menjalankan suatu kegiatan pekerjaan kita. Banyak hal, banyak cara, praktek yang bisa kita lakukan yang berjalan menurut kasih. Apabila kita pimpinan, kita tidak serta-merta memberikan tugas kepada bawahan kita dengan aroganisme yang ada dalam diri manusia. Kita tidak harus memakai kekerasan ataupun tekanan-tekanan kepada bawahan kita. Karena kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan apabila saya tidak menyertakan ataupun memakai kasih dalam pekerjaan ini tidak ada gunanya, manfaat ataupun faedahnya. Maka dari itu setiap orang percaya dituntut untuk melakukan kasih di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan sosialnya. Dan begitu juga apabila kita seorang bawahan, seperti apapun proses ataupun perintah yang kita terima, kita harus menerimanya dalam sukacita. Kita harus mengasihi pekerjaan kita tersebut.
Karena melalui pekerjaan kita, Tuhan menyalurkan, Tuhan menyampaikan berkat-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekiranya kita hidup di dalam pekerjaan kita harus bersama-sama. Kita harus selalu senantiasa memakai kasih di dalam setiap pekerjaan kita. Agar segala sesuatu, pekerjaan, rencana, ataupun cita-cita kita dapat sampai, dapat tulus, sampai selesai melalui kasih yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita melakukan pekerjaan dalam kasih itu senantiasa hidup di setiap kehidupan orang percaya. Kiranya hari ini menjadi sukacita bagi kita semua melaksanakan segala aktivitas kita, melaksanakan segala kegiatan kita. Terlebih di dalam iman percaya, kita harus senantiasa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menuntun, menguatkan kita Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami napas kehidupan, pertolongan dan kekuatan. Dalam hari-hari kami memiliki banyak kegiatan ya Tuhan. Dan pada firman Tuhan hari ini, kami ingin memiliki pembaharuan dalam penetapan segala pekerjaan kami. Kami senantiasa ingin melaksanakan kegiatan kami dalam kasih yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami dapat kekuatan dan dapat keteguhan iman untuk menghidupi kasih tersebut dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan senantiasa dalam setiap aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan membimbing, menuntun, serta memberkati kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.